Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budak kuliah semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Seperti biasa saya akan review Gcam terbaru dari mode kita, yaitu Ngcam 7.4 dengan versinya V1.7. Dan pada video sebelumnya saya juga telah review untuk Ngcam 7.4 tetapi untuk versinya yaitu 1.6. Dan ada sedikit perubahan antara Gcam lama dengan Gcam terbaru dari mode kita ini. Nanti saya akan tunjukkan ketika saya menggunakan atau mencoba aplikasi. Nah, sekarang kita lihat untuk file konfigurasi yang tersedia untuk Gcam ini sama halnya dengan versi sebelumnya, yaitu tersedia untuk HP Asus, Motorola, Nokia, OnePlus, Realme, Razer Phone, Samsung, serta HP Xiaomi. Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di deskripsi yang telah saya sediakan berikut link download dan link download untuk aplikasinya juga. Nah, bagi kalian yang telah install Gcam versi sebelumnya dari Nikita ini, kalian tidak usah download kembali untuk file konfigurasinya karena untuk file konfigurasinya masih sama dengan versi sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perubahan di aplikasi atau aplikasi kameranya. Nah, sekarang kita lihat untuk versi terbaru ini dan kita tes untuk setiap fitur yang ada di Gcam terbaru ini. Tapi alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, serta share channel ini supaya kalian tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dan kita tes setiap fitur yang ada di Gcam ini. Nah, ini tampilan awal untuk Gcam terbarunya. Seperti biasa untuk tampilannya tidak jauh berbeda. Kemudian jika kalian telah install Gcam versi sebelumnya, alangkah baiknya kalian uninstall terlebih dahulu supaya tidak crash ketika kalian install Gcam versi terbaru ini. Nah, kemudian jika kalian telah menginstal Gcam Nikita versi sebelumnya, kalian tidak usah mendownload lagi file konfigurasi. Kalian hanya menambahkan file konfigurasi langsung di Gcam terbaru versi 1.7 ini. Kalian cuma ketuk di antara jajaran ambil kamera ini 2 kali, kemudian kalian pilih Ngcam 7.4. Nah, di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro untuk tes kamera atau Gcam ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada beberapa fitur yang harus kalian aktifkan. Kita masuk ke lanjutan. Untuk HDR jangan lupa kalian aktifkan berikut dengan peringatan lensa kotor. Kemudian untuk lip fetcher saya mengikuti bawaannya. Kemudian untuk model perangkat. Nah, di sini ada sedikit perubahan dengan Gcam versi sebelumnya, yaitu di kamera bantu. Pada video sebelumnya atau pada Gcam versi sebelumnya, untuk kamera bantu tidak terdapat pixel 4 atau pilihan untuk pixel kameranya. Sedangkan untuk versi terbaru ini tersedia pilihan pixel sampai pixel 4A. Oke, saya ambil sampel pixel 4A untuk denoise atau HDR-nya. Kemudian untuk bingkai HDR seperti biasa kalian bisa masukkan, saya ambil sampel 25 bingkai supaya lebih bagus. Kemudian untuk opsi fokus kalian bisa aktifkan. Kemudian untuk penggeser fokus kalian bisa aktifkan. Kemudian alangkah baiknya kalian nonaktifkan supaya tidak close ketika menggunakan video atau mode malamnya. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih kamera bantu. Kita aktifkan 3 kamera, yaitu lensa pertama, kedua, dan ketiga. Ini berdasarkan bawaan dari HP ya teman-teman. Di sini saya menggunakan HP Realme 5 Pro sehingga hanya bisa 3 kamera yang bisa digunakan. Kemudian jangan lupa untuk setel icon supaya icon untuk wide angle, mode makro ataupun kamera biasanya lebih bagus, atau ada icon power, kemudian kamera iris, kemudian untuk lensa 3 saya pilih mountain ya teman-teman, karena untuk lensa 3 biasanya untuk wide angle atau mode lebar. Oke, kita kembali. Kemudian jangan lupa untuk bitrate video kalian ambil 100 Mbps supaya kerapatan gambar ketika kalian mengambil video akan lebih maksimal. Kemudian untuk stabilization video kalian juga aktifkan. Kemudian untuk gunakan aplikasi pihak ketiga saya sarankan untuk nonaktifkan supaya kalian bisa mengedit hasil jepretan kalian untuk lebih maksimal atau kontras warna serta pencahayaannya lebih seimbang. Oke. Nah, setelah kalian selesai setting,
Supaya kamera wide angle ataupun mode makro serta fokus manual aktif, kalian harus restart terlebih dahulu untuk kameranya. Nah, kemudian kita buka kembali, maka tampilannya akan berubah sesuai dengan settingan. Sekarang kita cari objek untuk tes setiap fitur yang ada di Gcam ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba ambil gambar. Seperti biasa saya akan ambil objek yang luas atau alam terbuka supaya kalian bisa melihat hasil maksimal ketika memotret dengan jangkauan luas. Kalian bisa lihat kontras warna atau keseimbangan cahaya pada Gcam atau kamera Gcam ini. Tapi kita lihat untuk HDR plus saya ambil plus ya teman-teman, atau disempurnakan supaya kontras warna dan hasilnya lebih maksimal. Oke, saya coba ambil gambar. Oke teman-teman, sekarang kita coba ambil motion atau gunakan motion. Tapi sebelumnya untuk HDR plus atau disempurnakan kalian off-kan terlebih dahulu. Kita pilih HDR aktif supaya motionnya bisa digunakan. Oke. Nah, kekurangan dari Gcam ini ketika kalian ingin menggunakan motion, kalian harus reset dulu atau kalian close terlebih dahulu. Nah, kemudian buka lagi untuk kameranya. Nah, sekarang kita coba motionnya dengan cara kalian menekan untuk pengambilan gambar ini. Teman-teman. Oke. Dan sekarang kita lihat hasil motionnya. Dan kalian gerakan objeknya, saya ambil sampel 5 detik. Dan kalian gerakan objeknya, saya ambil sampel 5 detik. Nah, sekarang kita coba untuk wide angle atau mode lebarnya. Oke, saya ambil gambar. Nah, kita tunggu sejenak sampai proses penyimpanan gambar sempurna ke galeri. Nah, di sini sekarang kita lihat ini hasil dari wide angle-nya teman-teman. Jika kalian merasa ini kurang pencahayaannya, kalian bisa edit di garis 3 ini. Ini editan bawaan dari Gcam ya teman-teman. Kita pilih yang otomatis dan kita lihat untuk pencahayaannya bertambah ya teman-teman, sehingga gambarnya lebih bagus dibandingkan dengan yang aslinya. Nah, jika kalian ingin menyempurnakan gambar hasil Gcam, kalian pilih yang otomatis atau kalian bisa pilih wash. Tapi di sini saya biasanya menggunakan otomatis seperti ini dan kita simpan hasilnya. Nah, ini hasil dari editan ya teman-teman. Untuk pencahayaannya lebih bagus dan kontras warna juga lebih timbul. Oke, sekarang kita beralih ke mode makro. Nah, ini untuk mode makro, usahakan objek yang ingin kalian ambil maksimal jaraknya itu kurang lebih 4 cm ya teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke. Jika terasa gelap, kalian bisa tambahkan pencahayaan. Oke, saya ambil gambar. Seperti biasa, setelah kalian ambil gambar, harus menunggu beberapa waktu sampai penyimpanan ke galeri sempurna. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini hasil dari mode makronya teman-teman. Seperti biasa, jika kalian kurang dalam atau kurang pencahayaan pada objek yang kalian ambil, kalian bisa pilih garis 3 dan pilih otomatis dan kita simpan. Nah, hasilnya untuk pencahayaannya lebih terang ya teman-teman, dan untuk kontras warna cukup timbul. Oke, sekarang kita beralih ke potret. Untuk potret saya ambil kamera biasa teman-teman. Berhubung ini cuacanya sangat panas, saya akan tembak ke bawah ya teman-teman untuk pengambilan gambarnya supaya timbul kontras warnanya tidak gelap. Oke, saya ambil gambar. Nah, kemudian sekarang saya coba ambil untuk selfie ya teman-teman.
Nah, sekarang kita coba untuk videonya ya teman-teman. Di sini saya mengambil bitrate 100 Mbps supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian pastikan jika kalian memilih 4K atau resolusi 4K, untuk frame-nya kalian pilih 30 detik. Jangan memilih 60, terkecuali kalian memilih resolusi FHD. Soalnya kalau kalian memilih 4K dengan frame 60 detik itu poor close. Di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro. Jadi bawaan dari videonya itu hanya maksimalnya itu untuk 4K 30 frame. Oke, sekarang kita coba untuk videonya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasil dari videonya. Oke, saya ambil 10. Nah, untuk videonya mungkin cukup gelap ya teman-teman, karena cuaca di sini sangat panas. Sehingga saya berbenturan dengan pencahayaan matahari, sehingga untuk kontras warna cukup gelap dan pencahayaan juga cukup gelap. Oke, untuk hasil videonya cukup bagus ya teman-teman. Oke. Kemudian sekarang kita beralih ke panorama. Oh ya teman-teman, untuk panoramanya ternyata for close ya teman-teman, tidak dapat digunakan. Untuk panorama di Realme 5 Pro for close ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk gerak lambat atau slow mo. Kita coba untuk slow mo nya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk slow mo-nya kalian bisa mengambil momen berdasarkan objek yang ingin kalian ambil untuk slow mo-nya. Nah, jika kalian ingin mengambil slow mo lebih awal, kalian bisa geser-geser untuk atasnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk slow mo-nya dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk time lapse atau selang waktu. Oke, di sini kalian bisa pilih 10 kali. Di sini sudah ada keterangan cocok untuk jalan kaki, 30 cocok untuk tempat ramai, 120 cocok untuk sunset. Dan ini 5 cocok untuk grup meriah. Saya ambil sampel 5 ya teman-teman. Oke. Saya ambil sampel 10 detik ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, untuk time lapse atau selang waktu dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk mode malam. Nah, untuk mode malam saya coba ambil sampel siang ya teman-teman. Nah, di sini untuk mode malam, untuk astro kalian bisa pilih waktu pengambilan gambar 8 detik, 16 detik ataupun 30 detik. Dan untuk AWB kalian bisa aktifkan, tetapi kalian jika ingin mengambil gambar sesuai dengan kontras atau warnanya, kalian cukup pilih nonaktifkan AWB supaya gambarnya lebih sesuai dengan kenyataan, intinya seperti itu. Nah, untuk fokus kalian bebas bisa ambil dekat, jauh atau tak terbatas. Saya di sini ambil auto ya teman-teman. Kita coba untuk mode malamnya. Dan untuk astro saya off-kan terlebih dahulu dan kita tembak ke langit ya teman-teman.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk hasil dari jepretan kita harus menunggu beberapa saat sampai penyimpanan gambar sempurna ke galeri. Memang cukup lama ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk hasil mode malamnya. Untuk siang hari ya teman-teman. Oke, saya ambil sampel untuk mode malam. Seperti biasa harus menunggu penyimpanan ke galeri sempurna. Cukup lama ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk menggunakan astrofotografi. Saya ambil 32 detik ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengambil mode astrofotografi, saya sarankan menggunakan tripod karena membutuhkan waktu lama. Jika kalian berada di tempat gelap ketika mengambil objek, 32 detik ini pasti akan lebih lama atau sekitar 2 menit sampai 3 menit untuk pengambilan gambarnya. Saya coba di tempat terang ya teman-teman untuk 32 detik. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 32 detik di waktu yang siang cukup sebentar ya teman-teman, dibandingkan jika kalian menggunakan mode astrofotografi pada malam hari di tempat yang gelap atau minim cahaya akan lebih lama. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasil dari mode malam menggunakan astrofotografi. Dan ini hasil mode malam tanpa menggunakan astrofotografi. Bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, setiap fitur yang ada di Gcam ini telah kita coba. Nah, bagi kalian yang ingin melihat beberapa review dari Gcam yang lainnya, kalian bisa lihat di beranda channel saya, Budak Lewi. Terdapat beberapa review untuk beberapa Gcam, mungkin ada yang cocok untuk Gcam kalian. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.